Halo gengs, ketemu lagi di Sanggar Otomotif. Pada kesempatan ini, Sanggar Otomotif akan membahas tentang karburator pada sepeda motor Honda Grand atau sepeda motor Supra itu sama. Sebagai contoh yang ada di depan saya ini, fungsi dari karburator itu sendiri adalah untuk menyuplai bahan bakar masuk ke dalam ruang bakar dengan cara pengkabutan. Pengkabutan itu sendiri adalah mencampurkan antara udara dan bahan bakar menjadi homogen. Untuk video kali ini nanti saya akan membahas tentang komponen dari karburator, kemudian fungsi dan cara kerjanya. Kita mulai dari komponennya. Di sini ada komponen yang namanya throttle stop screw atau biasa kita menyebut dengan setelan stasioner. Apabila nanti kita putar semakin ke kanan seperti ini, maka nanti putaran mesin akan semakin tinggi. Apabila kita putar ke arah kiri, maka yang terjadi adalah putaran mesin akan semakin turun. Untuk putaran ideal itu sendiri adalah 1400, kurang lebihnya adalah 100. Apabila nanti kita menyetel terlalu rendah, nanti efeknya adalah mesin akan cepat mati. Kemudian di sebelahnya di sini ada komponen yang namanya air screw atau biasa kita menyebut dengan setelan angin-angin atau setelan udara. Untuk air screw ini apabila kita putar ke arah kanan, maka untuk aliran udara akan semakin kecil dan bahan bakar yang masuk akan semakin banyak. Apabila nanti kita memutar air screw-nya terlalu ke dalam, nanti yang terjadi adalah perbandingan antara udara dan bahan bakarnya terlalu banyak bahan bakarnya, nanti efeknya adalah mesin akan cepat mati, kemudian bahan bakar terlalu boros. Selain itu juga diikuti dengan busi yang cepat klemoh atau cepat basah dan menyebabkan busi itu nanti juga akan gampang mati. Kemudian di sini ada komponen yang namanya cuk. Cuk ini dia berfungsi untuk menutup aliran udara yang masuk ke dalam ruang bakar seperti ini. Kalau kita tarik cuknya ke atas, maka nanti untuk aliran udara akan tertutup. Fungsi dari aliran udara ini tertutup adalah supaya bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar dia akan semakin banyak atau membuat campuran menjadi gemuk. Ini digunakan pada saat mesin dalam keadaan dingin. Mesin dalam keadaan dingin kita membutuhkan bahan bakar yang gemuk supaya nanti dia lebih mudah untuk dinyalakan. Kalau dia nanti mesinnya sudah nyala, berarti nanti harus kita kembalikan lagi seperti semula. Kemudian pada bagian atas kita lepas dulu. Di sini ada pegas yang berfungsi untuk mengembalikan posisi dari jarum skep ke posisi semula. Lanjut ke bagian dalam lagi, di sini ada komponen yang namanya jarum skep atau jet needle, kemudian skep itu sendiri. Kemudian di dalamnya ini bisa kita lepas. Nah, seperti ini. Ini ada pengunci dari jarum skepnya supaya nanti dia jarum skep posisinya dia tidak bergeser. Kemudian ada klip. Klip ini nanti dia berfungsi untuk mengatur irit atau borosnya bahan bakar pada bagian karburator. Di sini ada 5 strip seperti ini. Apabila kita pindah ke posisi tengah, berarti nanti dia setelan sedang. Kalau kita geser ke semakin ke bawah seperti ini, maka nanti bahan bakar akan boros. Dan apabila nanti kita pindah klipnya seperti pada video ini, seperti ini kan dia paling atas, berarti nanti dia bahan bakar akan semakin irit. Biasanya untuk pengaturannya dia posisinya di tengah, tidak terlalu boros dan tidak terlalu irit. Untuk setelannya ini nanti sesuai dengan kebutuhan dari mesin atau kebutuhan dari pengendara itu sendiri. Oke, kita pasang lagi. Kemudian di sini ada keran yang berfungsi untuk menutup dan membuka aliran bahan bakar masuk ke dalam karburator. Pada bagian samping dari keran di sini ada filter yang berfungsi untuk menyaring bahan bakar dari kotoran. Kita lanjut ke bagian dalam dari karburatornya. Kita mulai dari tampungan bahan bakarnya. Di
sini ada tambungan bahan bakar. Nanti tambungan bahan bakar itu sendiri nanti diatur dari pelampung dan jarum pelampungnya. Kemudian di sini ada pipa. Pipa ini nanti dia berfungsi untuk membuang bahan bakar yang terlalu banyak pada bagian tambungannya. Jadi nanti kalau bahan bakarnya dia menetes, sumbernya adalah dari pipa ini. Dan penyebabnya biasanya karena antara pelampungnya atau jarum pelampungnya yang dia sudah mengalami keausan. Ketika dia jarum pelampungnya sudah mengalami keausan, nanti dia tidak bisa menutup aliran bahan bakarnya secara sempurna. Dan akhirnya walaupun nanti dia pelampungnya sudah naik sampai mentok seperti ini, tetapi karena jarum pelampungnya dia sudah mengalami keausan, aliran dia akan tetap mengalir, sehingga nanti untuk pada bagian tambungannya dia akan semakin naik dan bahan bakar akan keluar melewati pipa pembuangan ini, sehingga nanti bahan bakar biasanya akan menetes dari bagian samping atau pada bagian selangnya yang menuju ke bawah. Kemudian kita lanjutkan lagi. Di sini ada dua spuyer. Spuyer pertama disebut dengan slow jet atau pilot jet, kemudian spuyer kedua disebut dengan main jet. Untuk slow jetnya itu sendiri dia berfungsi untuk menyuplai bahan bakar pada saat putaran rendah atau putaran idle. Untuk sepeda motor Honda Grand dan Supra nanti dia ukurannya adalah 38, berbeda dengan Legenda yang ukurannya adalah 40. Untuk slow jetnya ini apabila untuk ukurannya terlalu kecil, maka yang terjadi adalah mesin akan sulit dihidupkan ketika di pagi hari. Apabila untuk pilot jetnya atau slow jetnya dia ukurannya terlalu kecil, maka yang terjadi adalah mesin akan sulit dinyalakan ketika di pagi hari. Itu terjadi karena bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar terlalu irit. Dan apabila untuk ukurannya terlalu besar, maka yang terjadi adalah putaran mesin dia tidak bisa langsam, kemudian bau menyengat pada bagian ujung knalpotnya. Selain itu juga nanti menyebabkan busi akan cepat mati. Kita pasang lagi. Kemudian kita lanjutkan ke bagian main jetnya. Untuk main jet pada sepeda motor Honda Grand dan Supra dia ukurannya adalah 72. Untuk sepeda motor Legenda dia ukurannya adalah 75. Fungsi dari main jet itu sendiri adalah untuk menyuplai bahan bakar pada saat putaran menengah ke atas. Dan untuk kasusnya apabila nanti untuk ukuran main jetnya dia terlalu kecil, maka yang terjadi adalah apabila nanti kita gunakan buat akselerasi atau pada saat putaran tinggi, nanti dia motor menjadi merebet dan mesin nanti dia cenderung cepat panas. Dan apabila nanti untuk main jetnya dia terlalu besar, maka yang terjadi adalah ketika kita putar gasnya semakin tinggi, nanti justru dia untuk mesin nanti dia putaran mesin tidak semakin naik, tapi justru dia semakin turun atau biasa disebut dengan tenaganya ngempos. Itu karena bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar dia terlalu banyak, tidak banding dengan udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian di sini ada lubang yang menyempit, ini disebut dengan lubang venturi. Kemudian kita lanjutkan untuk cara pengkabutannya. Untuk pengkabutannya itu dimulai dari pergerakan piston dari TMA menuju ke TMB. Ketika terjadi kevakuman dalam ruang bakar, maka terjadi isapan melewati karburator seperti ini. Karena posisi dari jarum skepnya dia masih tertutup, maka untuk aliran udaranya dia melewati lubang yang kecil ini. Di sini ada dua lubang. Untuk lubang yang kecil nanti ini adalah untuk aliran udara pada bagian slow jet atau pilot jetnya. Kemudian untuk lubang yang besar nanti untuk menyuplai aliran udara pada bagian main jetnya. Karena posisi jarum skep dia masih tutup, berarti yang bekerja baru yang lubang kecil. Dia nanti lubang kecil akan nanti udara akan masuk melewati lubang kecil ini, kemudian masuk melewati dari slow jet. Kemudian karena ada aliran udara yang lewat, kemudian bahan bakar yang ada pada tambungan nanti dia akan terdorong ke atas, kemudian masuk ke dalam ruang bakar. Ini terjadi pada saat putaran rendah.
Dan ketika jarum skep dia sudah mulai terbuka sedikit, maka untuk aliran bahan bakar nanti dia menjadi dua sumber dari lubang kecil pada bagian slow jet dan sumber untuk lubang besar untuk pada bagian aliran pada bagian main jetnya. Untuk lubang kecil nanti menyuplai melewati slow jet seperti ini. Kemudian untuk lubang yang besar, kemudian dia nanti masuk melewati pada bagian needle jet holder. Kemudian di sini karena ada aliran, maka bahan bakar yang ada pada bagian tabungan dia akan terisap ke atas dan menyuplai bahan bakar menuju ke ruang bakar. Karena bahan bakar yang masuk dia sudah mulai banyak, maka nanti RPM akan semakin tinggi. Dan apabila nanti untuk jarum skepnya dia posisinya sudah terbuka penuh, maka untuk aliran udaranya dia full melewati lubang venturi. Untuk lubang yang kecil ini, untuk yang pada bagian pilot jetnya dia sudah tidak berfungsi lagi. Nah, itulah tadi nama komponen, fungsi, dan cara kerja dari karburator Honda Grand. Terima kasih telah menonton video dari kami, dan jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya supaya nanti kalian tahu video terbaru dari kami. Terima kasih, gengs.